10 hari pasca penangkapan Dimas Kanjeng, taat pribadi Padepokan Dimas Kanjeng masih dijaga aparat polisian. Ratusan pengikut juga masih setia bertahan di Padepokan. Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hingga kini masih dijaga ketat kepolisian. Ratusan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi juga masih beraktivitas seperti biasa. Mereka mengaku Dimas Kanjeng taat pribadi tidak bersalah. Mereka di sini kan hanya belajar istighosah, tidak ada yang lain. Sambil jaga amalan, sambil menenangkan diri. Kemungkinan kayak gitu, tidak ada yang lain juga. Paksaan untuk wajib hadir tidak ada. Wajib tinggal di sini juga tidak ada. Ini kehendak mereka masing-masing untuk belajar, gitu aja sudah. Di mata sahabat taat pribadi, pemilik Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi tersebut merupakan sosok yang dermawan. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun sifat dermawan taat pribadi masih melekat di hati teman dan warga sekitar. Ya memang terkenal, disegani memang. Soalnya Kanjeng itu, semua rakyat Wangkal ini yang fakir miskin ada santunan tiap tahun. Paling kecil itu 100.000, paling besar 300.000 per orang. Berapa orang biasanya yang diundang? Kakak sini 8.000. Taat pribadi ditangkap polisi Polda Jawa Timur pada 22 September 2016 silam dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan 2 orang santri di padepokannya. Rencananya polisi akan membawa taat pribadi ke padepokannya untuk melakukan olah TKP pada Senin 3 Oktober 2016 besok. Tim Liputan Metro TV. Kabut yang selama ini menyelimuti kasus dugaan penipuan dan penggandaan uang di Padepokan Dimas Kanjeng Probolinggo perlahan mulai tersingkap. Salah seorang mantan pengikut Dimas Kanjeng membongkar praktek penipuan dan penggandaan uang yang dilakukan pemimpin Padepokan taat pribadi, termasuk adanya sejumlah tokoh politik yang ikut menjadi korban Dimas Kanjeng. Kasus dugaan penipuan dan penggandaan uang di Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi perlahan-lahan mulai terkuak. Usai melapor ke polisi, salah satu eks pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, Abdul Junaidi, memberikan kesaksian kepada sejumlah wartawan. Warga Situbondo ini mengaku sebagai teman dekat Ismail Hidayah, salah satu pengikut taat pribadi yang tewas dibunuh. Korban yang bergabung dengan Padepokan sejak tahun 2011 juga mengaku dirinya sempat diteror dan termasuk target yang akan dibunuh. Abdul mengaku siap membuktikan ucapannya dengan menunjukkan lokasi-lokasi bunker berisi uang milik pengikut Padepokan yang belum ditemukan polisi. Ini kurang besar ini. Ukuran berapa, Pak? Itu bekas gudang ya. Gudang. Itu isinya uang? Uang asli, itu miliknya politisi di Jakarta. Bisa dipertanggungjawabkan itu infonya, maksudnya bahwa uang palsu itu, uang asli. Uang asli kalau itu. Menurut penuturan Abdul, tidak semua uang dalam bunker tersebut asli. Namun ada juga uang palsu yang terbuat dari potongan kertas. Praktek penggandaan uang yang dilakukan taat pribadi berhasil menipu banyak orang, bahkan hingga kalangan pejabat, tokoh politik, dan TNI. Profesor dokter ada, bintang 2 ada, ya. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Bintang 2 itu korban juga. Korban nanti akan melapor. Nggak pernah kembali juga. Nggak pernah. Itu dari Polri atau TNI? Ada dari Polri, ada dari TNI. Bintang 2 juga. Bintang 2. Kasus penggandaan uang yang diikuti kasus pembunuhan terhadap 2 pengikut Padepokan Dimas Kanjeng menggegerkan publik. Kasus ini juga menyita perhatian berbagai kalangan, termasuk Komisi 3 DPR yang berinisiatif mengunjungi Padepokan Dimas Kanjeng dan menemui pengasuh Padepokan taat pribadi yang kini meringkuk di sel tahanan Mapolda Jatim. Tim Liputan Metro TV. Dalam pengakuannya, Abdul Junaidi juga menyebut Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Marwah Daud Ibrahim menerima uang miliaran rupiah. Uang tersebut dikirim ke rumah salah satu tokoh Ijmi tersebut, namun Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Marwah Daud Ibrahim membantah menerima uang miliaran rupiah. Hal tersebut disampaikan Marwah Daud saat live by phone dalam program Top News Metro TV beberapa saat lalu. Untuk meyakinkan. Artinya, sebelum Bu Marwah naruh uang. Berapa itu, Pak? Bu Marwah banyak itu, Pak? ratusan M itu. Ayolah, saya siap bawa Al-Quran saya. Yang diantar oleh Ismail ke Bu Marwah secara sembunyi-sembunyi berapa? Nilainya kurang tahu, yang jelas pakai koper itu. Makanya gimana Pak? Sampai bisa masuk rumahnya itu kan berarti kan harus menjebol atau bukan, ya taruh di
Di teras itu seolah-olah itu dibawa oleh jin. Asli uang itu? Asli, tapi uangnya santri yang dibawa. Pak, untuk yang banker itu tahu sendiri. Hal itu tidak benar. Tidak benar. Tidak pernah saya dapat kiriman uang. Yang pernah saya dapatkan adalah sampel-sampel uang setelah beliau biasa memperlihatkan ya dana, apakah dalam bentuk dikeluarkan dari seperti proses yang ada di YouTube itu. Itu biasanya kepada orang yang hadir diberikan contoh. Itu saja yang memberikan contoh, tetapi uangnya diterima atau tidak, Bu Marwah? Diterima beberapa lembar biasanya. Berapa orang, jumlahnya? Gitu. Ya, biasanya beberapa satu lembar nilainya bisa 500.000, misalnya 5 lembar 100 ribuan.